Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rasyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab yang ketiga, yaitu tentang akhlak. Dan kita masih melanjutkan fasal yang keempat, yaitu tentang isar. Yaitu mendahulukan kemaslahatan, ya, keselamatan, kepentingan orang lain ketimbang kepentingan pribadi, ketimbang kemaslahatan sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam kitab Minhajul Muslim ini disebutkan satu riwayat seorang yang bernama Hudzaifatul Adawi. Ia mengatakan, intalaqtu yaumal yarmuki atlubu ibna ammin li. Aku pernah bergerak pergi di hari peperangan Yarmuk. Aku mencari anak pamanku, yaitu sepupunya. Wa ma'iya syai'un min ma'in. Dan bersamaku ada seteguk air, atau beberapa kita katakan bersamaku ada sesuatu dari air, yaitu air untuk diminum. Jadi Hudzaifah Al-Adawi radhiyallahu anhu di peperangan Yarmuk ini mencari sepupunya, anak dari pamannya, yang
ketika ditemukan nanti akan diberikan ya minuman kepadanya. Wa ana aqulu, dan aku katakan, in kana bihi ramaqun saqaituhu. Kalau dia masih hidup, aku akan kasih minum dia. Demikian. Baik ya, ini dalam kondisi telah selesai perang, usai perang. Dalam pencarian ya, siapakah di antara ya pasukan-pasukan yang terluka dan masih hidup ya, sehingga ini akan diberikan ya air minum kepadanya. Wa masahtu bihi wajhahu, dan kalau dia masih hidup aku akan kasih minum dia dan aku akan usapkan air itu kepadanya. Fa idza ana bihi, ternyata aku temukan dia, aku temukan anak pamanku tersebut. Faqultu, lalu aku katakan kepadanya, asqika, aku akan kasih minum engkau, aku akan kasih minum kepadamu. Demikian. Fa asyara ilayya an na'am, lalu dia memberikan isyarat kepadaku dalam kondisi dia masih terluka ya, dalam kondisi dia terluka ya, anak pamannya ini ya terluka. Dia kasih isyarat kepadaku, kata Hudzaifah Al-Adawi ya, isyarat setuju atas apa yang ditawarkan kepadanya, yaitu untuk memberikan minum kepadanya. Fa idza rajulun yaqulu ternyata ada laki-laki, seorang laki-laki yang mengatakan yaitu ungkapan mengerang ya kesakitan, kehausan. Ternyata ya ada pasukan yang lain yang masih hidup dan terluka ya, dalam kondisi dia terluka. Fa asyara ibnu ammi ilayya, lalu anak pamanku yaitu sepupuku itu memberikan isyarat kepadaku, an intalik bihi ilaihi ya, memberikan isyarat agar aku beranjak pergi menemui orang tersebut dengan membawa air itu, yaitu menawarkan minum kepadanya. Faji'tuhu fa idza huwa Hisam ibnul As, lalu aku datang menemui orang yang tadi mengerang kesakitan ya, dan juga kehausan. Ternyata dia itu adalah Hisam ibnul As. Faqultu, aku lalu katakan kepadanya, asqika, aku akan kasih minum kepadamu ya. Fasami'a bihi akharu, lalu ternyata ya ia mendengar, fasami'a bihi akhara, lalu dia mendengar ya orang lain ya, mendengar suara orang lain yang juga mengeluarkan suara yang sama seperti dirinya. Faqala ya, dia mengatakan yaitu ungkapan mengerang ya karena terluka. Demikian. Dan kondisi juga terluka parah dan kehausan. Fa asyara Hisamun an intaliq bihi ilaihi, lalu Hisham ya ibnul As itu memberikan isyarat kepadaku agar aku beranjak ya pergi menemui orang tersebut dengan membawa air itu ya. Faji'tuhu fa idza huwa qad mata ya, lalu aku pun datang menemui orang yang bersuara tersebut ya, ternyata dia telah mati, telah wafat ya, telah syahid, mati syahid ya dalam pertempuran Al-Yarmouk tersebut ya. Faraja'tu ila Hishamin, lalu aku kembali kepada Hisham membawa air itu ya. Fa idza huwa qad mata, dan ternyata dia juga sudah wafat. Faraja'tu ila ibni ammi, lalu aku pun juga kembali ya menuju anak pamanku yaitu sepupunya. Fa idza huwa qad mata ya, ternyata dia juga sudah wafat ya. Rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga kerahmatan Allah Subhanahu wa taala ya itu meliputi mereka semuanya, teruntuk kepada mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini
riwayat yang disebutkan oleh Hudzaifah Al-Adawi ya, tentang kisah 3 orang yang ternyata mereka semuanya adalah orang-orang yang mati syahid ya, yang ternyata mereka adalah orang-orang yang al-abror, orang-orang yang menjadi pelaku kebajikan, yang mereka mendahulukan orang lain ketimbang diri mereka. Ini merupakan contoh permisalan yang paling mulia ya, tentang isar, yaitu tentang sikap mendahulukan kepentingan, kemaslahatan, keselamatan orang lain ketimbang ya diri sendiri ya. Demikianlah kondisi seorang mukmin dalam kehidupannya, yang dia mendahulukan kepentingan saudaranya ya ketimbang dirinya. Ingat, ini dalam urusan dunia. Urusan minum ini adalah urusan dunia. Makan juga demikian, urusan dunia. Ya. Maka hendaknya seorang mukmin, seorang muslim mendahulukan orang lain ya ketimbang dirinya dalam urusan tersebut ya. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang yang terluka ya, yang baru saja ya berperang, ya tentunya ini mengalami kehausan yang sangat, lebih-lebih dalam kondisi luka ya. Luka parah. Ternyata ketika dia dapatkan orang lain yang juga terluka parah dan kehausan, karena dalam kondisi perang, dan ini tentunya di gurun pasir ya, atau di wilayah yang panas. Nah ini tentunya ya juga membutuhkan air. Nah bagaimana ya seorang muslim mendahulukan saudaranya untuk bisa ya diberikan air kepadanya daripada dirinya, seperti itu. Tidak mendahulukan ya dirinya ketimbang orang lain, demikian. Namun ternyata ya mereka akhirnya wafat semua ya. 3 orang akhirnya yang mereka mendahulukan saudaranya ya ketimbang yang lainnya, akhirnya juga turut wafat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh teladan yang luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini ya. Ini contoh atau teladan untuk sikap isar ya, akhlak isar, mendahulukan kepentingan orang lain. Ini satu persatu ya kita bahas ya secara perlahan ya, agar ini menyerap di dalam diri kita, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan ya sebutkan lagi insyaallah taala ya, agar sikap ini betul-betul ya meresap dalam diri kita dan kita miliki ya, mendahulukan kepentingan orang lain ya dalam urusan dunia ketimbang ya diri sendiri ya, ketimbang kemaslahatan diri sendiri. Nah ini butuhnya sering-sering kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini sehingga kita termotivasi, kita menghiasi diri dengan akhlak seperti ini. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membukakan hati kita, memberikan taufik kepada diri kita agar kita bisa memiliki sifat isar ini, sikap isar ini, akhlak isar ini ya. Yaitu mendahulukan kepentingan ya, kemaslahatan, keselamatan, kebaikan untuk orang lain dalam urusan dunia, bukan dalam urusan akhirat dan agama, bukan dalam urusan akhirat dan agama ketimbang ya maslahat pribadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif ya, yang ingin bersoal jawab, maka dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya ke nomor layanan kami 0812 12 12 8834.
Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, ya. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya kita membeli barang lelangan dari leasing? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang lelangan ya dari leasing biasanya adalah barang-barang yang dijual dengan cara kredit, namun pembelinya tidak mampu untuk melunasi barang tersebut, ya. Di waktu jatuh temponya lantas ya ini ditarik, ya. Kita ulangi, ya, barang lelang itu, ya, barang lelang dari leasing ya pada umumnya adalah ya barang-barang yang dijual oleh pihak ya showroom atau leasing itu dengan cara kredit ya, di mana sang pembelinya itu tidak mampu untuk melunasi ya pembayaran setiap bulannya, lalu lantas ya barang tersebut ditarik oleh pihak leasing, demikian. Nah, seperti itu ya. Baik ya, tentunya kenapa ini ditarik dan ini cenderung dibiarkan oleh para pembeli, ya? Karena sesungguhnya ya hutang yang tersisa ketimbang harga barang tersebut ini tidak sesuai. Kita ulangi ya. Hutang yang tersisa untuk cicilan barang tersebut ya, itu lebih besar ketimbang ya nilai barang tersebut ketika dijual kontan. Ya. Sehingga ini membuat pihak pembeli ya itu cenderung pasrah ketika barang yang dibelinya itu ditarik oleh pihak leasing ya, karena ternyata ya akumulasi cicilan ya, hutang cicilan tersebut akumulasinya itu masih lebih besar ketimbang harga barang tersebut apabila dijual dengan cara kontan. Ya, andaikan nilai barang tersebut dijual dengan cara kontan itu lebih besar ketimbang cicilan, tentulah dia akan melakukan hal tersebut. Itu menjual, ya, lalu dia menutupkan hutangnya dan mengambil sisanya, kalau memungkinkan. Tapi pada umumnya tidak demikian, sehingga ya para pembeli ini cenderung pasrah. Pembeli cenderung pasrah ketika barang yang telah dibelinya dengan cara kredit tersebut ditarik kembali oleh leasing, demikian. Dalam hal ini ya wallahu taala alam, pihak leasing ya tentunya menarik paksa itu dalam kondisi ya pihak pembeli tidak mampu melunasi ya. Dan dalam hal ini ya bila nilai hutang itu masih lebih besar ketimbang nilai barang, maka dalam hal ini tentunya ya pihak leasing tidak melakukan kezaliman. Walaupun cara itu bisa jadi merupakan bentuk kesalahan ya. Mestinya pihak leasing itu membantu untuk mencarikan mencarikan pembeli bagi barang tersebut agar mereka
sang pembeli sebelumnya dari barang tersebut itu bertransaksi dengan calon pembeli baru. Nah, nanti dari hasil pembayaran tersebut dibayarkan ya secara lunas kepada pihak leasing, mestinya demikian ya. Kita tidak memungkiri cara yang dilakukan oleh mereka ini dalam bertransaksi ini mengandung ribawi, ya, mengandung riba. Namun tentunya riba itu tidaklah ada pada fisik barang-barang yang dijual lelang ini, yang dijual dengan cara lelang. Fisik dari barang tersebut bukanlah ya riba demikian, tapi cara mereka ya untuk menjual belikan barang tersebut dengan cara ribawi, ya seperti itu. Ketika pihak leasing itu menarik barang tersebut, ya maka wallahu taala alam ini bisa jadi ya pihak leasing dia memiliki hak terhadap barang tersebut, walaupun cara yang dilakukan adalah keliru, ya, yaitu dengan cara paksa, demikian ya, dengan cara paksa menariknya. Tapi kita katakan pada umumnya, ya, ditariknya barang tersebut dan tidak dikomplain oleh pembeli itu indikasi bahwasanya ya hutang sang pembeli ya untuk membayar cicilan hutang dari barang tersebut itu lebih besar ketimbang nilai barang tersebut bila dijual kontan, ya, sehingga dia cenderung pasrah. Wallahu taala alam. Nah, oleh karenanya hal ini menyebabkan ya bolehnya pihak leasing untuk menjual barang tersebut, ya, menjual barang tersebut ketika pihak pembeli tidak komplain dan tidak ya melakukan ya upaya untuk mendapatkan barangnya kembali, ya, maka pasrahnya pihak pembeli ya dengan cara kredit tersebut terhadap apa yang dilakukan oleh leasing menarik kembali itu merupakan bentuk izin, ya, seperti itu. Nah, sehingga barang-barang tersebut bisa dikatakan milik si leasing tersebut. Ketika dia menjual, ya, ya, maka dia sedang menjual barang miliknya sendiri, demikian. Nah, oleh karenanya dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya boleh untuk membeli barang-barang lelangan dari leasing dengan dugaan, ya, dengan dugaan bahwasanya barang tersebut itu ditarik oleh leasing menjadi milik leasing dikarenakan hutang, ya, hutang cicilan sang pembeli sebelumnya terhadap barang tersebut itu lebih besar ketimbang ya nilai barang ketika dijual kontan, sehingga ini membuat bolehnya bagi pihak leasing untuk menjual barang tersebut, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Tentunya boleh juga bagi masyarakat untuk membeli barang tersebut, ya. Ini barangkali penjelasan saat ini atau pendapat saat ini yang bisa diutarakan, Nah, bila ada temuan baru, ya, tentang masalah ini, ya, sehingga harus merubah pendapat ini, maka insya Allah Taala dilakukan. Tentunya atas dasar ya hujjah-hujjah yang lebih dekat dengan kebenaran. Saat ini yang tampak bagi saya ya tentang masalah ini adalah bolehnya ya untuk ya menjual atau membeli barang lelangan dari leasing tersebut, ya, wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya
Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya hukum mengazankan bayi yang baru lahir. Apakah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon penjelasannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanan, begitu juga mengiqamatkan bayi di telinga kiri, ya. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat mereka ini disebabkan karena perbedaan para ulama di dalam menilai kesohihan hadis yang datang tentangnya. Jadi ada hadis-hadis yang diperdebatkan oleh para ulama, ya, tentang kesohihannya, apakah sahih ataukah dhaif. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengazankan, ya, di telinga kanan Hasan, begitu juga Husain. Nah, demikian. Nah, seperti itu, ya. Apakah hadisnya sahih atau dhaif? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Nah, sebagian ulama, bahkan kalau tidak salah ini jumhur ulama, yang ini diantaranya dipegang, ya, pendapat ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, mengatakan bahwasanya hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, sehingga diamalkan, ya. Maka silahkan, ya, bagi orang yang condong kepada pensahihan hadis tersebut, maka silahkan untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya, tidak mengapa, ya. Kemudian ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya, ya, hadis tersebut adalah dhaif, sehingga cenderung untuk tidak mengamalkannya. Demikian, ya. Maka bagi yang memandang hadisnya dhaif seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah beliau mendhaifkan hadis tersebut, ya. Maka tidak mengapa pula kalau dia tidak melakukan atau mengamalkan hadis ini, karena hadis tersebut dipandang dhaif. Demikian. Maka yang dituntut dari masing-masing pihak, ya, itu untuk berlapang dada, ya, untuk berlapang dada, tidak menuntut yang lainnya. Orang yang berpendapat tentang dhaifnya hadis tersebut, maka jangan dia membid'ahkan, ya, orang yang memandang sahihnya hadis tersebut, ya, lalu dia mengamalkan, ya, hadis itu dengan cara, ya, mengadzankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya atau mengiqamati, ya, di telinga kirinya. Nah, seperti itu, ya. Jangan sampai demikian, ya. Jangan pula orang yang berpendapat sahihnya hadis itu, ya, memaksa kepada orang yang memandang dhaifnya hadis tersebut untuk melakukan adzan di telinga kanan dan mengiqamati di telinga kiri. Jangan demikian. Nah, ini akan terjadi clash, kita katakan, akan terjadi, ya, benturan. Maka berlapang dada. Kita contohkan apabila seorang anak, ya, yang dia telah menikah, ya, dan ternyata dia baru saja dikarunia oleh Allah berupa anak juga. Dia berpendapat bahwasanya, ya, mengadzankan bayi di telinga kanannya dan mengiqamati di telinga kirinya itu merupakan, ya, merupakan sebuah hal yang tidak disyariatkan karena hadisnya dhaif. Begitu. Sementara ayahnya
ayah dari sang anak ini atau cucu bagi anaknya yang baru lahir, cucu dari sang anaknya yang baru lahir tersebut, ya. Itu berpendapat bahwasanya hadisnya sahih. Maka sebaiknya antara anak dengan orang tua ini, mereka ini ya, itu berlapang dada ya terhadap perbedaan pendapat itu dan menghargai masing-masing pendapat. Maka seorang ayah jangan memaksa anaknya untuk berpendapat seperti dia, lantas memaksa anaknya untuk melakukan adzan dan iqamat untuk bayinya, untuk bayi yang baru lahir itu. Demikian. Dan jangan pula seorang anak ini melarang ayahnya yang itu merupakan kakek dari anaknya yang baru lahir untuk melakukan adzan dan iqamat. Jangan dilarang. Nah, begitu. Nah, ini kita katakan ya bentuk kedewasaan di dalam berbeda pendapat. Ya. Seperti itu. Jangan melarang. Jangan membid'ahkan, ya, jangan melarang, jangan memaksa. Nah, seperti itu. Ya, berlapang dada saja. Ini insyaallah taala, ini umat Islam insyaallah yang seperti ini dalam hal-hal yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun dalam permasalahan yang bisa ditoleransi, maka berlakukan toleransi, berlapang dada, saling menghargai, ya, jangan saling memaksa, jangan saling membid'ahkan, menyalahkan. Wallahu taala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh ketika mendirikan sebuah perusahaan kemudian ada teman yang menjadi investornya? Ketika perusahaan itu dalam profit pertama uangnya untuk membangun sarana sekolah seperti pesantren, contohnya. Kemudian setelah profit yang menjadi target awal itu sudah terlaksana, lalu profit yang kedua adalah membagi hasil sama rata, baik kepada pemilik usaha dan investor tersebut dengan perjanjian waktu yang telah ditentukan, semisal 1 tahun. Per bulannya jika ada profit maka akan dibagi rata atau dibagi 2. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah dibolehkan. Bahkan ini merupakan kebaikan, yaitu berkomitmen, ya, berkomitmen untuk berinfak dan bersedekah, menjadikan profit dari sebuah usaha itu diinfakkan dengan ya sedekah jariyah yang mengalir pahalanya ya untuk sekolah Islam ya seperti pesantren, ma'had atau yang semisalnya ya. Tapi perlu untuk dipertegas apakah ini berupa infak ataukah ini berupa wakaf ya, tapi sama saja ya, maksudnya infak itu lepas, artinya mereka baik itu para investor maupun pengelolanya tidak memiliki atas infak tersebut ya. Maka harus, yang penting adalah diperjelas ini infak lepas, artinya mereka ya tidak memiliki atas aset sekolah tersebut atau pesantren tersebut,
ataukah ya ini dimiliki ya oleh mereka, sehingga ini harus diperjelas ya ketika mau dikeluarkan dari profit tersebut, demikian. Nah, ini kita katakan hukumnya boleh, tidak mengapa, bagus yang seperti ini, bahkan ya kita katakan bagus ya. Jadi akad yang pertama ini adalah ya akad tatawuan, itu sukarela untuk berusaha menghasilkan sebuah keuntungan tapi untuk diinfakkan ya, atau untuk diarahkan kepada sekolah Islam, pendidikan Islam, itu bagus ya. Yang perlu diperjelas adalah ya penentuan perihal apakah ini dimiliki mereka berdua, aset dari sekolah tersebut, ataukah ini infak lepas, itu saja ya, demikian. Nah, kemudian setelah itu silahkan ya, setelah selesai terbangunnya pesantren, nah ini setelah ditentukan pula apakah ini menjadi aset mereka berdua ataukah ini dikelola oleh pihak lain dan ini menjadi wakaf bagi mereka, ya pahalanya itu mengalir kepada ya kedua belah pihak ini, baik itu investor maupun pengelola. Tentunya seperti itu. Ini yang harus diperjelas ya, demikian, sehingga nanti mereka tidak menuntut di kemudian hari bila ini ternyata diinfakkan dengan sedekah jariah, demikian ya, seperti itu. Nah, apabila telah terlaksana ya pesantren tersebut ya, maka silahkan berikutnya melakukan ya perjanjian, kesepakatan untuk kembali melaksanakan usaha bagi hasil ya. Nanti setelah itu ya dari profit yang didapatkan itu dibagi dua, boleh, tidak masalah ya. Adapun penentuan profit dibagi dua ya, 50% 50%, maka ini tidak masalah, itu kembali kepada kesepakatan ya dan kerelaan masing-masing pihak. Namun adapun kalau ada kerugian, maka wajib untuk tetap ya, baik itu dalam periode pertama yang tadi diarahkan untuk infak dan sedekah ke pesantren ya, maupun dalam periode yang kedua ya, yang ini akan dibagi hasilnya, maka wajib kalau ada kerugian yang bersifat alami, maka pihak investor menanggung kerugian penuh apabila memang permodalan uang tersebut itu penuh dari investornya, demikian. Jadi pemodal itu menanggung kerugian ya yang bersifat alami sebesar modalnya. Bila modal tersebut modal tunggal ya, hanya dari investor saja, tidak ada yang lain, maka investor itu menanggung penuh ya kerugian tersebut ya, seperti itu, sebesar modalnya tentunya ya, kalau ada kerugian, demikian. Nah, tidak boleh menentukan keuntungan itu dengan cara flat ya, tapi ditentukan dalam bentuk persentase, itu pun diambil ya bukan dari aset modal, tapi diambil dari profit, keuntungan yang didapatkan dari usaha tersebut setelah dikeluarkannya biaya operasional dan dipisahkan ya dari modal, maka sisanya keuntungan tersebut ya itulah yang dibagi sesuai dengan kesepakatan ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah termasuk akad hutang apabila perusahaan menerapkan aturan harus deposit uang ketika ada orang yang mau menjadi driver untuk aktivasi layanannya? Karena sistemnya penumpang memberi uang cash kepada driver dan saldo dari driver terpotong
otomatis jika menyelesaikan tugas. Kita ulangi, apakah termasuk akad hutang apabila perusahaan menerapkan aturan harus deposit uang ketika ada orang yang mau menjadi driver untuk aktivasi layanannya? Karena sistemnya penumpang memberi uang cash kepada driver dan saldo dari driver terpotong otomatis jika menyelesaikan tugas. Baik, bismillah. Apakah termasuk hutang apabila perusahaan menerapkan aturan harus deposit uang? Ya tentu kita katakan ini termasuk hutang. Ini termasuk hutang. Karena kalau deposit berarti ini adalah memberikan uang ya di tangan orang yang menerima uang tersebut. Apabila digunakan oleh orang yang menerima uang tersebut, uang deposit tersebut, maka ini menjadi hutang. Tapi kalau hanya diletakkan sebagai jaminan, bisa jadi ini titipan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya apakah pihak perusahaan itu menggunakan uang deposit tersebut ataukah tidak? Kalau digunakan, maka jadilah dia hutang. Kalau tidak digunakan, maka tidak menjadi hutang. Nah, seperti itu ya, tidak menjadi hutang kalau tidak digunakan ya. Jadi kalau digunakan berarti menjadi hutang dari driver kepada perusahaan. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya dititipkan, maksudnya apabila tidak digunakan itu terhitung titipan. Demikian ya. Baik ya, nah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah tentunya kalau driver dia mendapatkan potongan-potongan, bonus-bonus dari pihak perusahaan tersebut, maka yang ini jadi masalah ya. Ini jadi masalah tentunya, karena bisa terhitung manfaat atas hutang dan itu adalah riba al-qard. Wallahu ta'ala a'lam. Itu riba hutang piutang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz, terkait dengan sholat fardu, apakah bisa dilaksanakan di atas kendaraan ketika safar atau hanya sholat sunat saja yang di atas kendaraan? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalnya adalah sholat fardu itu dilaksanakan dalam kondisi turun ya, tidak di atas kendaraan. Ya. Yang boleh dilakukan sholat di atas kendaraan adalah sholat sunat. Ini sebagaimana hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW, seperti contohnya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau ya menceritakan bahwa Nabi SAW itu melakukan ya sholat sunat di atas kendaraan. Namun apabila ya tiba waktu sholat wajib fardu ya, salat fardu, maka beliau turun dari kendaraan. Nah, seperti itu ya. Demikian. Baik ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau salat fardu maka asalnya adalah tidak di atas kendaraan, namun turun ya. Agar tata cara pelaksanaan salatnya itu sempurna, yaitu ruku dan sujudnya. Demikian ya. Namun sebagian ulama ya memberikan dispensasi ya, dispensasi apabila penumpang dari kendaraan tersebut atau pengguna dari kendaraan tersebut itu adalah kendaraan-kendaraan yang tidak bisa ya diberhentikan dengan sesuka hati. Seperti contohnya adalah kendaraan-kendaraan umum ya, seperti ya kita katakan bus umum, kereta api ya, kemudian angkot yang lainnya ya, bahkan pesawat barangkali ya.
Demikian, ya. Maka yang seperti ini sebagian ulama memberikan dispensasi ketika ya akan terlewati sholat tersebut dari waktu, ya, dari waktu yang semestinya, ya, maka boleh untuk melakukan sholat di atas kendaraan, ya, dengan alasan bahwa akan terlewatkan waktu tersebut, ya, akan terlewatkan sholat tersebut dari waktunya. Demikian. Maka ini lebih didahulukan maslahat, ya, sholat di waktunya, ya, di waktunya daripada ya mendahulukan ya sholat dalam kondisi dengan sempurna ruku dan sujudnya. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Seperti contohnya seseorang yang naik kendaraan yang ini memakan waktu 2 waktu dalam kondisi safar, seperti contohnya zuhur maupun ya asar terlewatkan, ya. Mungkin seseorang itu berangkat sebelum zuhur dan ini akan melewati sampai maghrib baru terhenti, ya. Maka tetap harus melakukan ya sholat di atas kendaraan tersebut, sholat di atas kendaraan tersebut, walaupun tidak sempurna ruku dan sujudnya, ya. Kenapa? Karena ya dalam kondisi darurat, ya, tidak boleh mengakhirkan waktu sholat itu dari waktunya, ya, karena hanya untuk mendapatkan ya kesempurnaan ruku dan sujudnya. Demikian, ya. Nah, kenapa Nabi SAW dahulu beliau dan para sahabat itu melakukan sholat fardu itu dengan cara turun, ya, tidak di atas kendaraan, tapi turun dari kendaraan lalu melakukan sholat dengan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Mengapa mereka melakukan demikian? Karena kendaraannya itu bisa dikendalikan, ya, waktunya, turunnya, berhentinya, ya. Adapun kendaraan-kendaraan sekarang, maka yang bersifat umum, maka tidak bisa. Maka yang harus kembali kepada asal seperti ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk sholat fardu itu dalam kondisi turun dari kendaraan, ya, dan tidak boleh di atas kendaraan, adalah orang-orang yang naik kendaraan pribadi, orang-orang yang naik kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor, walaupun melakukan safar, ya, maka mereka hendaklah melakukan ya sholat fardu dalam kondisi ya tidak di atas kendaraan. Wallahu ta'ala alam. Karena ini yang asal, ya. Ada kesamaan ya dengan kendaraan Nabi SAW, di mana bisa diatur dan dikendalikan waktu turunnya, ya, kapan turunnya, ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, makna apa ya Ustadz? Seperti nama ulama salaf, Asy-Sya'bi, Asy-Syafi'i, ya gitu. Apakah kita boleh gunakan nama ini untuk nama anak kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif lam pada isim, ya, itu untuk menunjukkan bahwasanya alif lam tersebut, ya, itu adalah ma'rifah, ya, ma'rifah, agar dia tertentu, begitu maksudnya, ya. Jadi contohnya Asy-Sya'bi, ya, boleh juga disebut dengan Sya'bi, ya. Tapi dikasih
alif lam jadi asy-Sya'bi, maka ini jadi tertentu, begitu ya. Asy-Syafi'i, ya, seperti itu. Bisa juga disebut dengan Syafi'i, tapi dikasih alif lam, asy-Syafi'i, alif dan lam pada Syafi'i, asy-Syafi'i itu jadi tertentu dia. Demikian. Jadi itu maksudnya adalah ya tertentu, ya, alif lam ya fungsinya adalah untuk tertentunya isim tersebut, kata benda tersebut, ya. Tidak ada makna khusus, ya, kecuali hanya makna tertentunya sesuatu tersebut. Demikian. Ya, kalau kita katakan ya kitabun itu artinya adalah kitab, buku, tapi tidak tertentu. Dikasih alif lam al, ya, al kitabu, ya, maka ini jadi tertentu kitabnya, bukunya, demikian. Nah, seperti itu. Jadi as itu tidak ada makna lain kecuali hanya makna ya tertentunya sesuatu yang menjadi kata benda itu. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, ya. Kebenaran itu datang dari Allah, maka terimalah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah, ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, ya, kita berikan motivasi untuk berdonasi, menyisihkan sebagian harta kita, ya, kita donasikan untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Masih banyak peluang agar kita bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang ini akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, tentunya tatkala dimanfaatkan. Silahkan ya salurkan ya infak dan sedekah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa membaca informasi ini di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.